wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyus'ala ladini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal mujrimun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudari beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan malam hari ini di tanggal 2 Ramadan 1444 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 24 malam Jumat 24 Maret 2023 tahun Masehi. Menyambung pembahasan kita di Kitabus Shaum pada kesempatan yang telah lalu, masih di kitab Sahih Al-Bukhari, di Kitabus Shaum kitab yang ke-30. Insyaallah pada malam hari ini di nomor hadis 1902 di halaman 282. Jika teman-teman memiliki kitab yang sama, posisi hadisnya di sebelah kanan paling atas ya, sedikit agak ke pertengahan seperti ini. Langsung saja kita bacakan teman-teman sekalian untuk menghemat waktu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Musa ibnu Ismail haddatsana Ibrahim ibnu Sya'd ahbarna ibnu Syihab an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi rawi hadisnya tersambung kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma atau dikenal dengan Abdullah bin Abbas. Yang lebih familiar disebut dengan Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair, adalah yang paling lembut terhadap manusia atau manusia yang paling lembut dari segala bentuk kebaikan. Kelembutan Rasulullah itu meliputi segala kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhana. Dan kelembutan kebaikan Rasulullah itu jauh lebih meningkat ketika masuk bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibrilu wa kana Jibrilu, dan ketika Jibril menemuinya, Rasulullah kebaikannya bertambah lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Wa kana Jibrilu alaihissalam, dan Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqahu kulla lailatin, itu membacakan Al-Qur'an setiap malam fi Ramadana, di malam bulan Ramadan, hatta yang salikha ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an yu'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Jadi ketika setiap malam malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Qur'an itu hingga selesai dibacakan kepada Nabi Yullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang dibacakan tadi, fa idza laqiyahu Jibrilu alaihi salam, dan ketika Jibril menemui beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Qur'an tadi, kana ajwada bil khair, maka lebih meningkatlah kebaikan Rasulullah itu, kelembutannya meningkat dibandingkan bulan-bulan yang di luar bulan Ramadan. Kelembutan Rasulullah digambarkan di sini, kana ajwada bil khairi minarihil mursalati, bahkan beliau lebih lembut daripada angin yang berhembus sepoi-sepoi seperti itu. Jadi luar biasa. Memang ulama merumuskan ahli Quran identik dengan kelembutan, cuman tetap ada sikap tegas untuk memberikan semacam antara kelembutan dan ketegasan, tetap ada sisi pasti yang ada dalam sisi kelembutan itu, pasti ada sisi ketegasannya. Beda dengan kasar. Kalau orang yang ahli hadis itu identik dengan kuatnya hujah gitu, akalnya terus ini gitu, bekerja, kuat hujahnya gitu kan, kuat berargumentasi, cuma dalam hal kebenaran ya, bukan argumen yang menuju kepada debat kusir gitu. Kuat argumennya gitu, jika ditanya langsung bisa connect gitu, apapun tanya, bab iman langsung connect, bab wahyu langsung connect, bab perdagangan langsung connect, bab puasa langsung connect, koneksinya cepat, bab kesehatan, bab pengobatan langsung koneksi, bab misalnya penyakit, marad, kitabul marad langsung koneksi, bab neraka, bab surga, bab fitnah, bab tentang neraka jahanam pun langsung koneksi. Itu kalau orang ahli hadis pasti kuat nanti hujahnya. Ketika ditanya apapun ini berbicara akan keluar sendiri dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sendiri yang sudah dijamin masuk surga, ketika Ramadan datang, Jibril menemui beliau.
Maka kita implementasikan dalam kita secara pribadi dalam kesempatan kita Ramadan tahun ini, bagaimana menghadirkan ketika kita tilawah Al-Quran itu sedang merasa diawasi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kita nggak bisa main-main, nggak bisa sambil main kanan sambil kiri, tapi serius. Setoran hafalan kita mengulang murojaah Al-Quran itu seolah-olah ada malaikat Jibril yang menyaksikan bacaan kita. Jadi kita pasti tidak akan main-main, serius lagi. Pada video sebelumnya sudah kami sampaikan pemacu semangat kita supaya Ramadan ini jangan bermalas-malasan. Kenapa? Karena satu hurufnya itu bisa bernilai 100 hingga 1000 kebaikan. Bayangkan misalnya Anda baca Yasin pada malam bertepatan untuk Lailatul Qadar, itu dicatat seperti beribadah lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Konversinya itu 83 tahun lebih. Kalau setiap hidup sepanjang hidup Anda, sampai Anda wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita ini termasuk saya menemui Lailatul Qadar 10 kali saja gitu. Itu sudah mau mendekati 1000 tahun amalan tanpa putus gitu. Tidak dipotong minum, tidak dipotong tidur, tidak dipotong makan, tidak dipotong buang air besar ke kamar mandi, tidak dipotong yang lain-lain gitu. Utuh 83 tahun lebih bernilai ibadah. Maka kesempatan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita contoh Rasulullah SAW. Semakin dekat dengan Al-Quran, maka akan semakin membantu kita dalam adaptasi kepada orang-orang di sekitar kita yang terdekat. Yang terjauh misalnya kerabat yang jauh bisa lewat komunikasi tentunya. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jangan lupa saya mohon didoakan ketika teman-teman nanti malam bangun malam dalam sholat dan dalam sujud, ketika sujud terakhir dalam sholat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah ridho kepada apa yang kita lakukan semua dan memberikan kekuatan kita hingga akhir Ramadan untuk tetap stabil dan syukur bisa semakin meningkat hingga akhir Ramadan, bukan sebaliknya malah menurun semangatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma la tada lana fi maqamina hadza zaman illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dana illa qadaita wala asiran illa yasarta wala maridan illa syafaita wala maridan illa syafaita wala maridan illa syafaita wala hajatan min wajidina illa qadaita arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.